Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan nomor 11 garis miring PCNU garis miring Syuriah Tanfidiyah titik A titik 2 garis miring H strip 8 garis miring 2 Romawi garis miring 21 tentang susunan pengurus lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan masa khidmat 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan masukan dan saran pada rapat harian Syuriah dan Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan pada tanggal 31 Januari bertempat di Pondok Pesantren Jamaah Islamiyah Pondok Arif. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan susunan pengurus lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama LWPNU Kota Tangerang Selatan
2. Nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan amanah untuk melaksanakan tugas kelembagaan tersebut. 3. Mengamanatkan kepada nama-nama terlampir agar melaksanakan tugas kelembagaan. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terhadap kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan Kiai Haji Zainuddin Abdullah Rais Syuriah ditandatangani. Kiai Haji Husnul Akib LC Katib Syuriah ditandatangani. Haji Abdullah Mas'ud MSI Ketua Tanfidiyah ditandatangani. Imam Muzair MA Sekretaris Tanfidiyah ditandatangani. Lampiran surat keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan nomor 11 tentang susunan pengurus lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan masa khidmat 2020-2025. Penanggung jawab Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Pembina Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar MA. 2. Asmawi SQM SPDI. 3. DRS Haji Ahmad Nur Hakim. 4. Haji Anangka Jaya SE MBE. 5. Haji Muhammad Yunus Hashim. 6. Ali Ridho SPD. 7. Nuzul Wibawa SAG MH. Pengurus Harian Ketua Abdul Aziz SHI SH MH MSI CI BN. Wakil Ketua Irfandi SHI SH. Wakil Ketua Andi Rifqoh. Wakil Ketua Taufik Setiauddin MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengambil sumpah atau mengukuhkan Bapak Ibu sekalian, saya akan menegaskan kembali kesiapan Bapak Ibu dalam berkhidmat di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan? Apakah Bapak Ibu bersedia khidmat mengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan? Baik. Nanti dimohon mengikuti beberapa kalimat yang nanti akan saya sampaikan. Ada beberapa yang harus tidak diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
بايعتكم عن السمع والطاعة بالجهاد على طريقة نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله التي هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة. بايعت على السمع والطاعة بالجهاد على طريقة نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله التي هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة. Kami sebagai pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan masa khidmat 2020-2025 dengan sadar dan penuh tanggung jawab untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan Nahdlatul Ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjadikan Hithah Nahdlatul Ulama sebagai landasan amaliyah, fikrah dan harokah dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, telah resmi menjadi pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan semakin maju dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi bangsa, negara, dan khususnya warga Nahdliyin. Pertama kali saya sambutan sebagai Ketua Lembaga Wakaf, karena dari kemarin tuh belum resmi Pak Kiai. Nah sekarang baru sah, saya baru berani gitu kan. Kesempatan ini saya juga nggak akan ngomong banyak, paling 7 menit, karena saya juga ingin menciptakan lebih banyak kerja daripada bicara. Terima kasih. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd.
Yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfiziah PCNU Kota Tangerang Selatan Kiai Haji Abdullah Mas'ud MSI, Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saifuddin Jahal MA. Beliau juga Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak ketinggalan pula bapak-bapak, sahabat-sahabat semua, segenap pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU Kota Tangerang Selatan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka berkhidmat pada umumnya NU Kota Tangerang Selatan, pada khususnya Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap semua dapat memegang teguh akhlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sahabat semua yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran para kiai dan sahabat-sahabat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam persiapan masih banyak kekurangan, tapi itu semua sudah dilakukan secara maksimal oleh kami segenap pengurus. Para kiai dan para sahabat semua, izinkan kami menyampaikan sebelum kita melakukan menyusun program kerja. Dalam menyusun program kerja kami punya angan-angan, punya misi. Yang pertama adalah kita akan menggerakkan secara masif. Yang pertama, gerakan wakaf pengadaan gedung PCNU Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, gerakan wakaf tunai untuk kegiatan usaha produktif sebagai pemberdayaan dan kemaslahatan umat, khususnya umat PCNU Kota Tangerang Selatan dan pada umumnya adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga adalah layanan konsultasi gratis wakaf dan pertanahan, terkait wakaf dan pertanahan di Kota Tangerang Selatan. Yang hadir di sini segenap pengurus lembaga wakaf, kita masifkan dalam media sosial ataupun di media-media lain bahwa kita ada gerakan yang namanya gerakan wakaf pengadaan gedung PCNU Kota Tangerang Selatan serta gerakan wakaf tunai PCNU Kota Tangerang Selatan. Itu adalah program besar kami. Mudah-mudahan nanti dapat dijabarkan oleh sahabat-sahabat semua bagaimana program yang terbaik demi kemaslahatan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada sahabat-sahabat semua dan selamat untuk melaksanakan rapat kerja Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pembina Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Jahal MA, segenap pengurus
cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah hadir di sini sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan, Kiai Imam Muzahir MA, Wakil Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan Haji Abdullah Ubed MA, calon doktor. Kandidat doktor udah berapa tahun? Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan Bapak Abdul Aziz SH MM MSI EMH ya, SH MH MSI, banyak banget, beserta jajaran pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan yang baru saja tadi dilantik dan kita kukuhkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk memulai perjuangan di Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Hadirin para undangan yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat silaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita silaturahim yang membawa berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, tentu atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengurus LWP NU Kota Tangsel yang baru. Memang kalau dalam sejarah berdirinya lembaga wakaf di lingkungan NU ini, lembaga wakaf ini lembaga tertua di lingkungan Nahdlatul Ulama. Lembaga wakaf ini hadir sebelum NKRI ada. Tahun 1939 NU sudah mendirikan lembaga wakaf. Maka sangat tepat kalau di lingkungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, lembaga wakaf Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan memulai mengawali kerja-kerja di lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena sesungguhnya roh berdirinya NU ini, rohnya adalah roh filantropi. Kalau di lingkungan NU itu ada dua lembaga yang menangani filantropi. Lembaga filantropi masa depan itu ya LWPNU, lembaga wakaf. Lembaga wakaf ini saya kira luar biasa. Kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU, tepatnya ada di anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 17 pointer K, pasal 17 ayat 6 kalau tidak salah, pointer K itu tentang lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini adalah bagian dari perangkat NU yang menangani bidang tertentu. Nah, LWPNU diamanatkan oleh NU untuk menangani terkait dengan wakaf dan
pertanahan atau aset-aset Nahdlatul Ulama, baik yang berupa tanah maupun bangunan. Kalau di dalam anggaran rumah tangganya disebut seperti itu. Jadi aset wakaf baik pertanahan, baik yang sifatnya tanah tidak bergerak, termasuk juga bangunan di atas tanah itu. Nah, kalau di Tangerang Selatan belum ada tanah, apalagi bangunannya yang harus dijaga, maka harus diadakan dulu. Nanti saya mohon Pak Fathuddin untuk memutar video nanti di akhir ini. Oh, itu ada sudah. Ini calon kantor yang sudah disiapkan oleh tim. Sudah ada bangunannya, tinggal digerakkan warganya untuk beli bangunan itu. Nah, lembaga wakaf dan pertanahan NU ini saya mohon nanti betul-betul bisa menggerakkan gerakan filantropi di lingkungan NU, terutama yang terkait dengan wakaf. Karena wakaf ini, gerakan wakaf, terutama wakaf yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, ada wakaf uang, gerakan wakaf uang dan lain sebagainya tadi. Wakaf yang kekinian kira-kira. Kalau dalam pertemuan kemarin ada banyak ide untuk memaksimalkan gerakan wakaf ini. Ada yang melalui wakaf asuransi dan lain sebagainya itu. Nah, wakaf yang kekinian itu saya kira nanti bisa dijadikan arus utama gerakan wakaf di LWPNU Kota Tangerang Selatan. Tapi juga tidak boleh meninggalkan model wakaf yang konvensional dalam tanda petik. Wakaf kita hari ini baru berkisar pada 4M ya. Masjid, musola, madrasah dan makam. Ya. Tetapi ke depan saya kira harus ditingkatkan. Wakaf produktif yang dikembangkan di berbagai negara Islam, terutama di negara tetangga kita saja, misalnya di Malaysia, di Singapura, itu wakaf produktifnya sudah luar biasa. Bagaimana kita bisa menginisiasi untuk menggerakkan wakaf produktif berupa pom bensin misalnya, atau SPBU, atau misalnya perhotelan dan lain sebagainya. Itu di negara-negara tetangga kita sudah mulai berkembang, tetapi di negara kita ini masih belum. Nah, kita berharap mudah-mudahan dari LWPNU Tangsel kita memulai gerakan ini. LWPNU memang di berbagai tempat hampir tidak terdengar, nyaris tidak terdengar gerakannya. Bahkan teman-teman itu meledeknya, pantas saja namanya lembaga wakaf jadi wukuf. Nah, kita tidak mau di Kota Tangerang Selatan ini lembaga wakafnya wukuf. Diam saja. Tetapi lembaga wakaf di Kota Tangerang Selatan kita harapkan menjadi pionir lembaga-lembaga wakaf di berbagai tempat di negeri kita ini. Menjadi percontohan nanti model gerakan wakaf yang harus dikembangkan di Nahdlatul Ulama. Saya yakin di bawah bimbingan Prof. Asep Saifuddin Jahar, gerakan wakaf Nahdlatul Ulama terutama di Kota Tangerang Selatan akan bangkit menjadi gerakan wakaf yang diidamkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya berharap
rapat kerja hari ini menghasilkan rumusan-rumusan yang taktis strategis untuk memulai gerakan wakaf di Kota Tangerang Selatan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu terakhir saya atas nama pengurus cabang mengucapkan selamat berkhidmat kepada pengurus LWPNU Kota Tangerang Selatan. Tadi 3 program tadi saya kira sudah luar biasa. Kalau ini berjalan dengan baik, tinggal ini konsistensi gerakan ini bisa terjaga. Dan dengan tim yang sekian banyak ini, saya yakin gerakan wakaf ini bisa dimaksimalkan. 1 bulan ke depan kurang lebih kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulannya filantropi. Untuk itu saya berharap bulan Ramadan ini bisa dimaksimalkan gerakan wakaf Nahdlatul Ulama. Minimal tadi itu gerakan wakaf pembangunan gedung pusat pengkajian Aswaja NU Center Kota Tangerang Selatan. Jadi namanya jangan kantor nanti, nggak menjual. Harus dibikin yang kira-kira menarik simpati. Kalau di di lembaga zakat, kalau lembaga zakat kan bedanya kalau lembaga zakat itu yang diurus hal-hal yang sifatnya jangka pendek, tetapi lembaga wakaf ini jangka panjang. Bahkan kalau wakaf produktif itu yang kita himpun masih utuh, tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lebih banyak kalau wakaf produktif. Oleh karena itu saya kira lembaga wakaf ini menjadi lembaga yang sangat strategis dan harus digerakkan secara masif di Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan kami mohon nanti Prof. Asep untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita semua terkait gerakan filantropi, terutama gerakan wakaf sebagai gerakan filantropi jangka panjang kita untuk bisa digerakkan di Kota Tangerang Selatan itu. Untuk itu nanti kami mohon arahan dan pencerahannya Prof. dalam kesempatan siang hari ini, dan nanti bisa menjadi bagian untuk memberikan warna dan masukan-masukan dalam menentukan program prioritas dalam 5 tahun ke depan yang akan dijalankan oleh Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PCNU dan juga Wakil Ketua dan juga Sekretaris PCNU Tangerang Selatan, Ketua LWP Tangerang Selatan, serta seluruh jajaran pengurus LWP Tangerang Selatan, sahabat-sahabat semua, Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi pada pagi hari ini
kita berada di sini. Yang tentu ini adalah awal dari suatu gerakan yang perlu kita satukan barisan. Hari ini adalah hari wisuda di UIN, dan saya sebagai direktur SPS. Tapi kenapa saya memilih berkumpul di sini? Di sini tidak bisa diwakilkan. Kalau di SPS saya punya wakil. Nah itu kira-kira nggak ada. Sebagai ketua pembina saya mewakilkan kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Kenapa ini penting bagi saya? Setelah saya mengikuti PKPNU, begitu saya tersadarkan ubudiyah saya selama ini, ada dua hal lain yang saya tinggalkan, fikroh dan harokah. Itu. Dan kita, nah saya ingin menyampaikan juga kepada sahabat-sahabat semua. Di dalam wakaf, saya ini secara keilmuan, profesorship saya adalah filantropi. Satu. Kedua, saya pernah menjadi pengurus BWI Pusat Nasional. Dan saya menyadari tentang apa yang ada dalam problem wakaf dan apa yang ada di dalam potensi wakaf. Saya itu tidak begitu menyadari tentang bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama. Saya hanya dengar dari kakek saya saja. Tapi setelah dibaiat baru saya sadar. Itu yang pertama. Teman-teman, kita harus punya visi bahwa ini adalah ibadah, betul-betul investasi. Itu dulu poinnya. Tanpa itu kita, sebagaimana Pak Yai Mas'ud pernah berkata, perkumpulan itu hadir di kala pelantikan dan hadir di kala masa akhir jabatan. Tidak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ini adalah jamaah dan jam'iyah. Ini yang harus kita padukan dulu. Ketua-ketua bidang, jangan menganggap kita di dalam LWP ini ingin mendapatkan apa. Tidak. Tapi apa yang akan kita berikan kepada LWP, itu poin penting. Ya. Kami pengalaman dengan Prof. Suparta. Nah, guru saya dalam arti berjibaku bagaimana membangun asrama Aswaja. Dan itu menjadi kecemburuan. Bukan masalah membangunnya, terjadi cemburuan begitu mewah di pinggir jalan. Akhirnya orang menyebut, wah ini korupsi dan sebagainya. Padahal kita bekerja bareng-bareng, kumpulin. Nah, saya belajar dari situ. Mari kita mulai dari situ. Jadi bukan kita mengharapkan dari pemberian orang, dari kita dulu. 1 juta, 2 juta, apa yang akan kita bangun untuk kantor? Bukan untuk kantor, untuk gedung. Betul. Tidak menjual kalau sebut kantor, gedung. Itu satu ya. Dua yang terkait dengan itu. Dan yang ketiga, secara jamiah kita harus bersinergi dengan Lajisnu. Itu poinnya, bukan sendiri-sendiri. Jadi kita padukan secara pengurus semua, dari penguruslah himpunan yang akan kita bisa lakukan. Berapapun, semua kalau dikumpulkan dan rutin itu akan menjadi. Jangan dikira misalnya 10.000, 100.000 itu tidak ada apa-apanya. Kalau dirutinkan tiap bulan, tiap minggu akan jadi. Jadi ini yang menjadi poin penting kepaduan kita untuk profesi kita. Kita mengabdi paling tidak ya minimal 2 hari lah. Minimal 2 hari dalam seminggu kita melakukan meeting, apakah online atau offline. Kemudian kita melakukan gerakan, artinya melakukan satu upaya ekonomi. Dan selanjutnya yang harus teman-teman semua ingat, selama ini jamaah NU itu hanya menjadi penonton dan hanya dijadikan sebagai konsumen, sehingga keuntungan-keuntungan benefit yang diterima itu oleh orang lain. Maka dalam konteks gerakan ini, mari kita cek jamaah NU ini kita manfaatkan untuk kepentingan NU dan juga untuk kepentingan Islam.
Ini yang menjadi poin penting di dalam pengelolaan wakaf. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Masud, Ketua PCNU, terkait dengan bagaimana wakaf dan zakat. Dan Tangerang Selatan ini adalah PAD-nya besar sekali. Dan mereka, para pejabat ataupun para politisi yang bergerak di Tangerang Selatan itu tidak lain membutuhkan jamaah NU. Itulah yang harus kita manfaatkan. Kita bukan untuk tujuan politik, tapi untuk tujuan sosial dan kesejahteraan. Itu yang paling penting. Maka mari tekad sahabat-sahabat, jangan menganggap saya nempel menjadi pengurus, tidak. Tetapi kita bergerak bersama. Ada kesulitan, sampaikan, bukan didiamkan. Kemudian ketika ada masalah, sampaikan. Yang paling penting kita adalah komunikasi, saling mengingatkan dan saling bergerak. Insya Allah di dalam masalah wakaf ini adalah hal-hal yang sangat fundamental. Maka hal yang teknis yang ingin saya sampaikan kepada ketua dan juga sahabat-sahabat semua, tolong identifikasi dan cek aset-aset wakaf yang terutama lahan yang memang masih tertidur untuk nanti kita dekati kepada nadilnya. Oke, itu poin penting dulu. Lahan mati, bagaimana kita bisa dekati, kemudian kita bisa kerjasamakan. Itu yang pertama. Kemudian masalah gedung, insya Allah saya yakin dalam gedung itu setahun 2 tahun bisa jadi. Saya yakin. Kenapa? Yang penting kita punya proyeknya, punya lahannya legal, tempel nama NU, kemudian kita akan kerjasamakan kepada para mereka mudah. Kolega-kolega, kemudian asosiat-asosiat yang kita punya, insya Allah bisa membantu. Dan ini NU itu sudah punya nama. Selama ini kita diamkan saja, orang lain yang menggunakan. Didiamkan, digunakan. Setelah mereka menikmati, kita ditinggalkan. Ibarat apa tuh? Istilahnya dulu, mendorong mobil mogok. Setelah jalan mobilnya kita hanya disampaikan terima kasih. Setelah itu besok itu lagi minta didorong lagi mobilnya, kita ucapin terima kasih lagi. Tidak. Sekarang saatnya kita harus bergerak untuk kepentingan jamaah, untuk kepentingan NKRI, dan juga untuk kepentingan Pancasila. Insya Allah gerakan wakaf akan berkembang. Yang penting itu tadi, kita lakukan komunikasi. Selamat kepada sahabat-sahabat semua bidang-bidang, dan kalau belum memahami, belum menghayati bidang-bidang itu, sampaikan. Saya ngapain? Sampaikan, jangan diam saja. Nanti saya akan secara langsung kepada Ketua PCNU dan juga Ketua LWP terkait dengan bagaimana wakaf dan di mana program utama yang akan kita lakukan untuk masalah misalnya aset tanah ataupun juga wakaf uang. Dan yang terakhir, tolong Ketua LWP membuat rekening minimal 3. Kalau tidak ada uangnya untuk membuka rekening, nanti akan saya bayarin. Kira-kira gitu ya. Misalnya, wah Pak, nggak ada buat membuka rekening, saya bayarin. Insya Allah saya untuk membuka rekening gampang. Oke. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.